Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Sebenarnya masih ya, maksudnya kayak beberapa kali dalam hidup aku juga, dalam perjalanan sampai ke sekarang juga masih kadang-kadang tuh masih ngerasain gitu yang namanya takut gitu. Tapi yang aku inget tuh adalah kayak apa ya, kasihnya Tuhan tuh nggak bergantung sama kita takut atau enggak gitu loh. Kayak kasihnya Tuhan tuh tetap ada di situ gitu. Bahkan ketika kita takut, ya itu tuh kasihnya di sebelah kita gitu sebenarnya gitu. Kayak bahkan di dalam kita kan gitu, kayak bahkan di dalam kita gitu. Jadi apa ya? Kayak aku inget kayak cuman dia tuh gembala yang baik sih, kayak nggak ada kasih di luar kasihnya Tuhan yang mau bawa kita dan kasih kita yang paling baik gitu loh. Kayak cuman kasihnya dia doang gitu. Dalam ini tuh dalam hal apapun gitu, mau masa depan, mau apapun yang ditakutkan gitu, itu tuh nggak ada tempat yang paling baik gitu. Kayak selain kasihnya Tuhan gitu, dan ya dia dekat sih. Dia dekat ya. Thank you, Glad. Thank you for sharing. Oke, mungkin yuk, lo sendiri dari ceritanya Glad hari ini apa yang lo dapetin nih? Kalau gue pribadi, jujur dari dengerin tadi Glad cerita, Glad bagikan apa yang dia alami dari kejadian di rumah sampai pengenalan dia akan Tuhan. Gue pribadi keingetan sama satu ayat sih di Efesus 1 ayat 17. Di situ Paulus tuh berdoa buat jemaat yang di Efesus. Dia bilang kalau dia minta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Wow. Karena kalau dengar ceritanya Glad, sebenarnya Glad kenal kok sama Tuhan. Glad dari kecil, dari lahir kan langsung haleluya, nggak nangis kan? Itu angkat tangan haleluya gitu kan. Cuma masalahnya kita bisa mengenal tapi tidak dengan benar. Kita butuh dia punya kehadiran sendiri. Kalau tadi Glad cerita Injilnya dia yang memperkenalkan pribadi Tuhan secara pribadi sama Glad, sampai Glad akhirnya bisa mengenali Tuhan dengan benar. Dan apa caranya kita bisa mencintai seseorang dengan benar, bukan dengan kita memberikan sesuatu, tapi mengenali dia dulu dengan benar. Kita nggak bisa kasih sesuatu yang orang lain senang kalau kita nggak kenal sama dia. Betul. Kita bisa berusaha untuk mencintai, tapi kalau kita tidak kenal, kita nggak bisa mencintai dengan benar juga. Jadi buat aku, hari ini aku belajar banget bahwa penting untuk kita punya pengenalan yang benar sama Tuhan. Apalagi tadi Glad bilang dia pribadi yang dekat kok. Kalau kita nggak kenal, sedekat-dekatnya Tuhan sama kita nggak akan tahu kalau dia dekat. Kita nggak akan merasakan itu, kayak tadi ceritanya Glad kan, dikejar sama Tuhan malah aduh bisa kasih Tuhan, nggak usah gitu kan. Karena mungkin Glad pada saat itu sedang tidak mengenal bagaimana dekatnya Tuhan untuk mencintai Glad. Karena banyak pengalaman yang sudah dibentuk, yang membentuk pengenalan Glad sama Tuhan yang jadinya belum sampai di titik dimana Tuhan punya pengenalan akan dirinya itu yang benar gitu. Karena cinta yang benar cuma lahir dari pengenalan yang benar. Itu kenapa penting untuk kita bisa mengenali Tuhan dengan benar, karena kalau nggak perjalanan kita bisa panjang mungkin sama Tuhan yang kita kenal dengan salah juga gitu. Jadi penting untuk punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sih Dev yang aku hari ini belajar banget. Wow, yes. Kalau aku sendiri, aku diingetin sih tentang jangan batasi Tuhan dengan kita punya pengertian. Kadang-kadang mungkin kita sering banget menyembah Tuhan yang menurut kita. Betul. Tuhan yang begini, Tuhan yang begini, Tuhan yang begini. Atau mungkin, ya kan? Atau mungkin Tuhan yang kata orang, Tuhan yang kata orang pemberi, Tuhan yang kata orang penyembuh dan segala macam gitu. Jadi selalu berdasarkan sama kita punya pikiran gitu. Dan ketika Tuhan kita nggak bisa ngerti, akhirnya kita marah, akhirnya kita ngomel, akhirnya kita
lari dari Tuhan, karena kita pikir Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sesuai dengan pikiran kita. Tapi hari ini denger dari ceritanya Gila tadi kan ngomongin ke dalam kan, bahwa sebenarnya Tuhan itu sedalam itu. Bahkan mungkin kita sebagai manusia itu kita nggak punya hikmat yang cukup untuk menyelami kedalamannya Tuhan. Dan justru disitulah kita melihat kebesarannya Tuhan. Karena nggak semua hal harus kita ngerti kok, nggak harus semua hal harus kita harus kita mengerti secara penuh gitu. Tapi yang penting adalah percaya. Bahkan katanya kan firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya walaupun nggak melihat gitu. Jadi kita nggak perlu selalu mengerti sih, tapi terus percaya sama Tuhan, percaya sama hatinya Tuhan, dan jangan batasin Tuhan sama kita punya pikiran. Kita menyembah Tuhan, biarlah Tuhan yang bebas untuk bisa bekerja dalam kehidupan kita walaupun nggak sesuai sama kita punya ekspektasi. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.